Selamat siang anak, dimana saja berada. Saya Dr. Arun dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua akan menjelaskan sedikit tentang pandemi COVID-19. Yang disebut dengan pandemi itu karena dia bukan hanya ada di Jayapura saja, tapi dia di seluruh Papua, Indonesia, bahkan seluruh dunia. Apa sih namanya COVID? Pasti adik-adik sudah dengar jelas. COVID itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus, namanya coronavirus disease, atau penyakit yang disebabkan oleh coronavirus. Karena terjadinya ditemukan pertama kali dinyatakan 31 Desember 2019, maka dikatakan COVID-19. Dan COVID-19 ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dan ditularkan melalui droplet. Apakah itu droplet? Droplet itu seperti kalau kita berbicara, ada tetesan-tetesan air yang keluar. Biasanya jarak tempuhnya itu sekitar, kalau kita berbicara, sekitar 1 meter. Tetapi kalau kita batuk bisa lebih jauh lagi, bisa 4-5 meter. Tapi kalau kita bersin bisa sampai 10 meter. Penularannya lewat situ. Kemudian dia akan dihirup oleh hidung, atau ketika droplet itu jatuh ke satu tempat, tangan kita menyentuh, kemudian tangan itu menyentuh muka, maka virus itu bisa masuk di dalam hidung atau di dalam mulut, dan kemudian dia akan menyebabkan penyakit. Penyakitnya seperti apa? Penyakitnya seperti flu, atau dia tidak akan menampakkan penyakit. Loh, kok bisa? Iya. Kalau dia menampakkan gejala, gejalanya bisa hanya seperti flu, yaitu batuk pilek, nyeri tenggorokan, demam, dan ada yang sampai tidak bisa membau atau penciumannya tidak bisa mencium bau masakan, baik itu ikan goreng atau ayam goreng atau makanan yang lain. Nah, ada juga penyakit yang tidak menampakkan gejala. Loh, kok bisa? Iya. Lalu gimana sih kita caranya mengetahui ini penyakit? Untuk mengetahui penyakit ini kita harus, karena di dalam virus ini dia letaknya di dalam hidung atau di dalam tenggorokan, maka kita harus memeriksakan diri ke laboratorium kesehatan atau ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk diambil swab. Swab itu sesuatu dimasukkan di dalam hidung atau di dalam tenggorokan, lalu diperiksa laboratorium. Baru di situ baru kita dinyatakan positif atau negatif. Apa sih yang terjadi di kota Jayapura ini? Anak-anak sekalian, di kota Jayapura ini sudah hampir 1.700 lebih yang didiagnosa atau ditetapkan menderita penyakit COVID-19. Dan 1.700-nya ini tanpa gejala, sama seperti om dokter yang ada di sini, atau sama dengan ibu guru, atau sama dengan adik-adik sekalian. Tidak ada gejala batuk, tidak ada gejala demam, tidak ada gejala pilek, tidak ada gejala nyeri tenggorokan. Lalu apakah berbahaya COVID-19 ini? COVID-19 berbahaya bagi orang-orang yang di atas 60 tahun, berbahaya bagi ibu hamil, dan berbahaya bagi orang-orang tua kita yang menderita penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit kanker, penyakit darah tinggi, dan penyakit gula. Kalau penyakit COVID-19 ini kena pada mereka biasanya sakit lama dengan bantuan ventilator dan bisa menyebabkan kematian. Tapi kalau itu terjadi kepada orang-orang yang tidak mempunyai penyakit-penyakit tadi, atau umurnya masih muda seperti adik-adik, atau tidak terjadi pada ibu hamil, itu kenyataannya seperti yang ada di kota Jayapura. Ada 1.700 orang yang tidak bergejala dan kelihatannya baik-baik saja seperti om dokter. Lalu bagaimana cara pencegahannya? Karena tadi jarak penularannya 1 meter, maka kita harus menggunakan masker. Masker yang benar itu seperti begini, menutupi hidung sampai menutupi di dalam mulut.
Nanti kalau kita mau melepas setelah ini, jangan sentuh depannya, tapi kita langsung lepas. Kenapa kita harus menggunakan masker? Kita harus menggunakan masker supaya kita tidak menularkan droplet ini atau droplet orang lain tidak mengenai kita dalam hidung atau dalam mulut. Kemudian kita harus cuci tangan. Kenapa? Sebelum kita menyentuh muka dengan tangan kita, maka tangan kita harus bersih. Cuci tangan pakai sabun di air bersih yang mengalir selama 30 detik. Caranya gimana? Bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekitar 30 detik. Lalu pencegahannya apa lagi? Pencegahannya pertama kan pakai jaga jarak. Kenapa? Tadi kan kalau berbicara begini, butiran-butiran seperti air itu kan bisa, namanya droplet itu kan bisa menyentuh. Jadi kita bisa menempel, bisa kena mulut kita, hidung kita. Jadi kita harus jaga jarak kurang lebih 1 meter. Kemudian apa lagi sih yang kita harus jaga? Yang kita harus lakukan supaya kita tidak terkena COVID, kita harus menjaga tubuh kita tetap sehat, daya tahan tubuh kita tetap sehat. Gimana caranya? Kita harus olahraga 30 menit sehari. Kita harus makanan-makanan bergizi, ada buah, sayur, karbohidrat, lemak, protein. Kita harus tidur cukup, kurang lebih 8 jam sehari. Jangan bergadang, jangan Facebook, jangan main game terus sepanjang hari. Kemudian kita harus minum minuman yang kayak jahe merah atau minum vitamin C, B-kom atau zinc. Nah, kalau kita sudah begitu, maka kita kemudian akan tidak terkena COVID-19 ini. Jadi adik-adik di mana saja berada, adik-adik harus tetap menjaga kesehatan yang tadi Om Dokter sampaikan. Sekali lagi, jangan lupa pakai masker di mana saja dan kapan saja, karena orang-orang di kota Jayapura ini mereka ada yang menderita sakit COVID tetapi tanpa menampakkan gejala. Kedua, kita harus cuci tangan pakai sabun di air bersih mengalir sebelum kita menyentuh muka. Ketiga, kita harus jaga jarak lebih dari 1 meter. Keempat, kita harus jaga imunitas tubuh kita. Demikian, selamat siang.